Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Nikmah, NIM 099 kelas 1C Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi pendidikan. Apa sih sebenarnya tujuan dan fungsi pendidikan? Apakah untuk menjadikan kita pintar atau untuk menjadikan kita sejahtera dan bahagia di masa depan? Mungkin saja iya. Akan tetapi, semua itu adalah fungsi praktis yang berada di ranah ekspektasi. Nah, sekarang mari kita belajar lebih dalam mengenai tujuan dan fungsi pendidikan. Sebelum kita membahas tujuan dan fungsi pendidikan, apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan pendidikan? Secara umum, pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Ada juga yang mengatakan definisi pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan, maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Selanjutnya kita beralih ke tujuan dan fungsi pendidikan. Tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri, maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Tujuan pendidikan juga disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Di antaranya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Yang kedua terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang ketiga terdapat dalam MPRS Nomor 2 Tahun 1960. Menurut MPRS Nomor 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berjiwa Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah mengetahui tujuan pendidikan, selanjutnya adalah fungsi pendidikan. Pada prinsipnya, terdapat 4 fungsi utama pendidikan, yaitu yang pertama, sosialisasi, yang kedua, integrasi sosial, yang ketiga, penempatan sosial, dan yang keempat, yaitu inovasi sosial. Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi yang dimanifestasikan dalam tujuan pendidikan. Kita akan ulas satu persatu fungsinya. Yang pertama yaitu fungsi sosialisasi. Ketika anak-anak diharapkan untuk dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat nantinya, maka nilai dan norma yang berlaku di masyarakat harus diturunkan pada anak-anak. Di sini, anak didik dituntut untuk mempelajari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Proses mempelajari nilai dan norma yang berlaku ini disebut sebagai sosialisasi. Institusi sosial seperti keluarga dan sekolah memiliki fungsi untuk menjalankan fungsi ini. Sebagai contoh, kita menginginkan agar anak kita tidak memukul orang tua ketika dimarahi. Maka di sekolah,
Guru mengajarkan pada muridnya bahwa memukul orang lain adalah tindakan tercela dan bisa dihukum kurungan penjara. Bila anak didik memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, maka anak tersebut enggan untuk memukul orang tua bahkan ketika dimarahi. Yang kedua yaitu fungsi integrasi sosial. Agar masyarakat dapat bekerja sebagaimana mestinya tanpa muncul konflik yang merugikan kehidupan sosial, maka individu harus mengikuti nilai-nilai yang telah diyakini bersama. Proses mengikuti atau ikut meyakini nilai-nilai yang telah diikuti oleh individu atau kelompok lain dalam masyarakat disebut sebagai proses integrasi sosial. Sebagai contoh, dalam masyarakat berlaku nilai bahwa mencuri itu perbuatan kriminal, sehingga pelakunya harus dihukum. Seorang anak diajarkan untuk tidak mencuri meskipun ia sebelumnya tumbuh di kampung pencuri yang meyakini bahwa mencuri adalah pekerjaan sehari-hari. Keputusan untuk tidak lagi mencuri menjadi prasyarat tercapainya integrasi sosial. Peran pendidikan adalah mendorong keputusan anak tersebut untuk tidak lagi mencuri. Fungsi yang ketiga adalah fungsi penempatan sosial. Anak didik yang menjalani proses pendidikan diidentifikasi oleh pendidik mengenai kepribadian, karakter, keterampilan, dan keahliannya. Proses identifikasi ini menentukan penempatan di posisi sosial mana anak didik kelak berlabuh. Sebagai contoh, individu yang dididik ilmu kedokteran, maka penempatan yang sesuai adalah di institusi kesehatan atau dimanapun individu tersebut bisa berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Penempatan sosial yang sesuai dengan pendidikannya mendorong berfungsinya pendidikan sebagai penempatan sosial individu atau kelompok. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi yang keempat adalah fungsi inovasi sosial. Fungsi pendidikan sebagai inovasi sosial terkait erat dengan segala macam penemuan-penemuan baru di berbagai bidang yang mempengaruhi kehidupan sosial. Kita tidak bisa berharap adanya penemuan-penemuan baru yang mengubah dunia baik dalam skala kecil ataupun besar apabila individu yang terlibat dalam penemuan tidak mengalami proses pendidikan terlebih dahulu. Sebagai contoh, seorang intelektual harus membaca banyak buku sebelum menciptakan konsep ideologis yang dianut suatu negara. Pencetus Pancasila misalnya, tidak mungkin merumuskan Pancasila tanpa tempaan intelektual yang mendahuluinya. Keempat fungsi di atas merupakan fungsi umum yang melekat dalam filosofi pendidikan. Memahami fungsi pendidikan dapat membantu setiap pembelajar untuk merefleksikan aktivitas pendidikan yang selama ini dijalani. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.